dia ingin bertanya Rili Silalahi. Salam tajam, saya mau bertanya, apakah menggosip itu sama dengan menghakimi? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Apakah ada kata gosip di dalam Alkitab? Supaya kita bisa menjawab, atau bukan menjawab lah ya, memberi tanggapan untuk pertanyaan Ibu Rile Silalahi. Apa ada kata gosip di dalam Alkitab? Memang dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada kata gosip, tetapi ada kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai gossip. Contohnya yang diterjemahkan oleh English Standard Version atau ESV dan juga New International Version NIV menggunakan kata gosip pada beberapa kali. Salah satunya adalah di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Coba dibaca dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Ada satu istilah dalam ayat tersebut dalam bahasa Indonesia yang di dalam English Standard Version atau di dalam juga New International Version itu disebut dengan kata gossip. Coba dibaca, Ellen. Oke. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20, benar ya Pendeta ya? Ya. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Terima kasih. Ellen, coba tebak di antara kata-kata bahasa Indonesia ini, kira-kira kata mana yang di dalam beberapa versi Alkitab bahasa Inggris yang menggunakan kata gossip? Sepertinya ya Pendeta, sepertinya ini Ya. bisik-bisikan deh. Betul sekali. Jadi kata bisik-bisikan ini ya di dalam bahasa Inggris yang tentu saja baik kata bisik-bisikan maupun kata gosip semuanya diterjemahkan dari Alkitab bahasa Yunani. Ini menggunakan kata gosip dalam NIV dan ESV. Itu yang saya sempat coba cek, kata gosip, yaitu bisik-bisikan. Apa ini gosip? Obrolan tentang orang lain yang biasanya negatif, sejenis pergunjingan ya tentang orang lain yang biasanya negatif. Kalau positif ya bagus, tapi kalau negatif berbicara tentang kejelekan orang, tentang orang lain, bukan kepada orang itu. Biasanya menghakimi, kita hakimi dan kita katakan kepada orang tersebut, engkau telah bersalah, engkau demikian, seharusnya engkau jangan buat begini, dan lain sebagainya. Itu kan menghakimi. Tapi gosip ini adalah bisik-bisikan, orang itu tidak dengar, tapi kita berbicara di belakang, kita mengobrol tentang dia yang biasanya negatif, kita buat satu pergunjingan. Ya, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan menghakimi, fitnah, gosip, bisik-bisikan, menghakimi tidak bisa dipisahkan begitu saja, karena dari gosip bisa jadi menghakimi atau dari menghakimi bisa jadi gosip. Coba kita baca satu ayat yang mengkaitkan fitnah dan juga menghakimi. Kita baca dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Epi, tolong baca ayat ini. Yakobus 4 ayat 11. Ya. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Terima kasih. Jadi kita bukanlah hakimnya, kita bukan hakim. Sebab kalau kita yang menghakimi, maka seakan-akan kita sudah berada di atas hukum, sementara penghakiman itu, pengadilan itu adalah berdasarkan hukum.
Makanya dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 mengatakan, akhir dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mengkaitkan perintah Allah atau hukum Allah dengan pengadilan atau penghakiman. Tapi kalau kita yang mengambil tempat Kristus sebagai hakim, maka seakan-akan hukum itu berada di bawah kita. Sehingga kita bukan menjadi penurut hukum, tapi kita justru berada di atas hukum dan menghakimi hukum itu, menghakimi orang lain. Nah, ayat ini mengatakan, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-12 mengatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa. Ini sudah kembali ke Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi marilah kita hindari gosip, janganlah kita melakukan gosip, berbicara yang negatif tentang orang lain, seperti yang diistilahkan oleh 2 Korintus pasal 12 ayat 20, bisik-bisikan. Ya, bisik-bisikan itu terdengarnya hanya bisik-bisik, tetapi akibatnya bisa sangat besar. Terima kasih.